Tuh kan Bams katanya, apa gue bilang? Rambut udah bagus-bagus. Nah Ingat bener tuh tuh. highlight itu tuh. Rambut udah Rambut udah bagus, bagus katanya, dimacem-macemin. mau aja digini-giniin dulu. Iya emang bener deh. Dengan umur aku, kalian percaya nggak sih dengan umur Berapa? aku? Berapa coba tebak? Ada yang bisa tebak nggak umur aku berapa? Coba kamu tebak. Berapa ya? Kayaknya 30-an something. 32. Are you joking? Hah? Berapa emang? Kebetulan tahun ini aku udah 40 tahun. Wow. Wow, Dr. Gaby, ini wajah 40 tahun seperti ini mau 40 juga, Dok. tahun, tetap 10 tahun bersama Bohong Youth ah, and Beauty masa Clinic. sih 40 Oh iya tahun? bener dong, ngapain? Beauty Pod by Youth and Beauty. Hai Beauties, welcome back di Beauty Pod by Youth and Beauty Clinic. Ya, balik lagi bersama aku Ade. Kali ini aku mau bincang-bincang tentang self-care ya. Dimana kalau misalkan kita ngomongin self-care biasanya itu sama seorang perempuan. Tapi kali ini berbeda ya. Aku udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa di ujung sana ya. Ada Kabams. Hello Kabams. Halo. Apa kabar nih? Wah, sangat cemerlang ya abis jalan-jalan Anda ya. Wih, kayaknya lagi sedikit gosong ya kulitnya ini Tenang, ya. datang ke sini nanti langsung bening Baik, lagi keluar dari baik, sini. baik. Hai Kabams, aku mau Halo, ngobrol-ngobrol santai ya. dulu ya. Ya, Kabar ya. baik ya. Baik. Alhamdulillah baik. Nggak baik nggak di sini ya. Kabams ya. Ngomong-ngomong Youth and Beauty Clinic, Kabams bergabung ke Youth and Beauty Clinic tuh berapa tahun sih atau sejak kapan? Ini pertanyaan yang benar-benar ngebuat gua challenging untuk gua banget. Wah. Jadi gua di Youth and Beauty Clinic hampir kayaknya 10 tahun deh. Wow. Gua kenal Dr. Gaby itu di tahun 2017. Wah, Ya, luar biasa. dan sebentar lagi juga Youth and Beauty Clinic udah Satu 10 dekade loh satu kita loh. dekade, September bener. ini loh. September loh, Berarti sebentar lagi. awal mula Youth and Beauty Clinic berdiri, Kabams udah langsung hadir di sini. Benar sekali. Wow, Ya. kenal sama Dr. Gaby atau Youth and Beauty Clinic tuh dari mana sih awalnya? Penasaran deh. Awalnya itu aku kenal dari salah satu teman aku. Jadi zaman aku dulu 2017 itu cari klinik kecantikan itu kayak benar-benar yang susah banget ya. Jadi 2017 dulu tuh kan dokter-dokter itu kan masih belum tahu progres treatment yang baik. Nah, kalau untuk di zaman sekarang ini 2026 ya ini ya, 2026 kayaknya semua klinik, apalagi Youth and Beauty Clinic itu juga udah semakin profesional yang pastinya. Alat-alatnya juga semakin bagus, semakin canggih, dan Upgrade ya. pengerjaannya juga wow, luar biasa banget. Jadi aku kenal Dr. Gaby dari salah satu teman aku. Jadi aku pengen perawatan, terus aku dikenalin sama teman aku, terus akhirnya melakukan perawatan beberapa kali di Youth and Beauty Clinic. Dulu pertama kali tuh Youth and Beauty Clinic tuh cuman ada 2 bed. Dari Wah, 2 bed loh. Sekarang udah berbulu-bulu. Nah, itu dia, dan sekarang udah punya cabang di Menteng ya? Di Menteng dan Di Kemang. di Menteng dan Kemang. Mudah-mudahan ada lagi cabang Yes. dan punya building sendiri ya. Wow. Amin. Itu doa kita bareng-bareng Ya. ya. Thank you Kabams. Wow, berarti Alright. 10 tahun ya. 10 10 tahun tuh tahun. waktu yang nggak sebentar menurut aku ya. Benar sih. Kenapa sih kayak kalau misalkan orang-orang kan rata-rata 2 tahun 5 tahun pindah, 2 tahun 5 tahun pindah. Nah, kenapa Kabams memutuskan 10 tahun untuk stay terus bersama Youth and Beauty Clinic? Yang paling pertama tuh pastinya kita harus trust. Ya. Harus percaya dulu. Dan harus punya connecting ya. Jadi kalau kita udah percaya sama orang, pasti bakalan kita nggak akan pernah mau ke yang lainan lagi. Dan juga Youth and Beauty Clinic pastinya Dr. Gaby, beliau juga tahu apa yang kita inginkan. Kayak seperti maksud aku tuh seperti apa ya? Tahu kebutuhan pasien. Kebutuhan pasiennya seberapa Yes. banyak seininya itu tuh Dr. Gaby itu tahu butuhnya pasien tuh apa, dan beliau juga tidak mau melakukan tindakan itu terlalu berlebihan. Itu sih yang paling penting sih.
Dan cocok di Kabams juga, nggak mau Oh berlebihan itu nih untuk muka luar nih. biasa cocok banget. Kalau aku lebih suka yang natural, Iya. tidak terlalu berlebihan, tidak Mm. terlalu kelihatan muka kita tuh Permak dibuat-buat, gitu dipermak-permak sampai dibuat. menjadi aneh Iya. kesannya. So far lihat nih muka aku. Sama seperti Kabam sebelum perawatan ya, tidak merubah apapun, malah tambah menggantengkan ya. Nah, itu Istilahnya makanya dia. kalau misalkan orang-orang tuh datang ke Youth Beauty Clinic, katanya datang ke Youth Beauty Clinic itu mentop up kegantengan dan kecantikan. Setuju Benar ya berarti ya? sekali. Apalagi dengan umur aku, kalian percaya nggak sih dengan umur aku? Berapa? Berapa coba tebak? Ada yang bisa tebak nggak umur aku berapa? Coba kamu tebak. Berapa ya? Kayaknya 30-an something, 32. Are you joking? Hah? Berapa emang? Kebetulan tahun ini aku udah 40 tahun. Wow. Wow, Dokter Gaby, ini wajah 40 tahun seperti ini mau 40 juga dong. tahun, tetap 10 tahun bersama Bohong Youth and Beauty masa Clinic. sih 40 Oh iya tahun? bener dong, ngapain harus dibohongin ya umur ya? Nggak mungkin. Nggak kelihatan loh, bener loh. Oh Karena iya. masih 30 baru nearly gitu ya, kayak baru-baru 30 awal gitu Nah ya. itu dia nih, self care-nya gimana dulu. Di Youth Beauty Clinic ya. Betul bener sekali. Ya. Ini honest review loh dari Kabams loh ya. Oh ini Umur honest 40 banget loh. bener-bener kayak gini Iya, honest bentukannya. banget. Aku belum tentu ya 40 umurnya kayak Kabams juga ya. Makanya mukanya masih fresh, masih lifted gitu ya. Ini keren Iya. banget ya. Kak, ngomong-ngomong awal mula datang ke Youth Beauty Clinic gitu, concern pertama kali itu permasalahannya di apa? Masih ingat gak? Ya masih ingat banget. Aku tuh orangnya yang nggak suka terlalu berlebihan, seperti yang aku bilang tadi. Aku lebih suka kayak natural aja gitu ya kan. Jadi paling aku pertama sekali itu paling ingat sama Dokter Gaby tuh kayak pengen ngebuat muka aku tuh lebih fresh, lebih moist, lebih glowing aja. Karena sometime aku juga dulu awal-awal dulu tuh aku sering syuting gitu ya kan. Yang pastinya kita di kamera mau kelihatan Harus lebih bener-bener fresh, fresh ya. jadi nggak Tuntutan yang kerja. terlalu mau berlebihan perawatannya. Itu aja sih. Justru malah kalau syuting-syuting gitu nggak boleh yang terlalu berlebihan, justru ya harus Benar, natural jadi juga. kelihatannya tidak natural gitu. Bener setuju juga sih, rata-rata orang kesini juga pengen tampilnya natural aja, Iya, tanpa bener rombak sekali. yang berlebihan gitu ya. Nah itu makanya tagline-nya Youth Beauty Clinic itu cantik natural ya, tidak Cantik ada lebih-lebihan. natural. Kita harus natural, alamiah Betul dari sekali. kita. Iya. Masing-masing orang soalnya punya kegantengan masing-masing, punya kecantikan masing-masing. Iya. Gunanya Youth and Beauty Clinic ini membuat itu semakin cemerlang. Kak Bams ya, Ya. menurut Kak Bams sendiri tuh Youth Beauty Clinic di zaman 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang apa yang bikin beda? Apa mungkin gak ada bedanya, masih sama? Oh berbeda dong pastinya. Apa tuh? Semakin kesini tuh Youth Beauty and Clinic itu yang pastinya semakin update. Dokter-dokternya juga semakin profesional. Bukan cuma Dokter Gaby. Dokter di Youth and Beauty Clinic kayaknya semakin banyak ya. Banyak ya. Dan dokternya juga cantik-cantik Dulu pastinya. zaman segitu belum banyak dokter kayak gini. Oh iya dong. Kalau Masih dulu berapa kayak biji masih kayaknya? aku tuh dulu ya kenal ya pertama sekali dokter yang pastinya Dokter Gaby. Iya. Yang kedua itu Dokter Jen. Oh, masih ada Dr. nggak sih Jen. Dokter Jen? Ada dong. Oh iya, Iya, itu Dr. Dokter Ineke Jen juga Jen. ini. Tapi dokter yang satu itu keliling mulu, keliling Oh dunia iya mulu. benar. Sama kayak Anda ya kerjaannya keliling-keliling dunia terus. Iya sih. Terus? Jadi kalau ngomong-ngomong cerita tentang perubahan Youth and Beauty Clinic yang dulu sampai sekarang sih pastinya lebih banyak perkembangan Youth and Beauty sekarang, lebih banyak dikenal orang. Terus juga alat-alatnya juga semakin canggih, pengerjaannya juga semakin bagus. Apalagi ya? Yang pastinya itu sih yang membuat Gak aku habis-habis bertahan ya, sampai kalau sekarang misalkan sih. kita ngomongin tentang perubahan, tentu Benar. Youth Beauty Clinic tuh semakin upgrade menurutku Benar ya dari zaman sekali. dulu. Nah, ngomong-ngomong tadi 10 tahun, tentu bukan Dokter Gaby aja yang megang Kabams ya, ada beberapa dokter juga. Iya. Menurut Kabams sendiri, dokter-dokter di Youth Beauty Clinic itu apa yang membedakan dengan klinik lainnya? Kayaknya aku dipegang dokter di Youth and Beauty Clinic Hampir kayaknya semua ya. hampir semua dokter kali ya. Hampir semua. Bener, Aku tahu lagi. bener, hampir Pernah semua dokter ya. Livia, dokter Astrid pernah, dokter Jen, dokter Benar. Gaby. Ya. Jadi dengan dipegang dokter yang berbeda pasti
pengerjaannya juga berbeda. So far sih dokternya juga kerjanya juga dengan teliti, dengan baik, sesuai kebutuhan yang aku inginkan, tidak berlebihan juga. Yang pastinya dokternya juga ramah-ramah, konsultasi dengan dokternya juga berjalan baik dan lancar juga. Ya itu sih so far sih. Berarti Kak Bams juga bukan hanya cocok dengan dokter Gaby, tapi semua dokter di Youth Beauty Clinic ya? Semua Cocok ya? dokter sih so far sih aku cocok ya. Hanes reviewnya pernah ditangani dokter siapa? Boleh di-mention siapa waktu itu? Ada dokter Astrid, dokter Livia, dokter Jen. Seneng, terutama juga seneng juga dipegang dokter Jen. Tapi kadang-kadang ya dokter Jen juga begitu ya, sibuk mulu ya keluar-keluar ya. Bener. Jadi kadang-kadang suka nggak match kepegang, ya. nggak match sama dokter Jadwalnya. Jennya, gitu. Kalau misalnya dokter Livia, dokter Astrid tuh kan sering ketemu Ya, juga dokter ya. Olivia, dokter Astrid sering megang aku juga. Yang paling pertama sih banyak sih treatment aku di sini udah banyak banget Banyak ya. banget ya. Semua ngelakuin treatment kayak so far semua treatment udah pernah aku coba deh kayak. Oh wow. Dan terbukti semua puas. Coba lihat ini sekarang. Asik. Gak usah ngomong ya, langsung aja lihat gitu. Coba lihat Kak Bams sekarang ini ya. Kalau misalkan kita ngomongin 3 treatment favorit Kak Bams, apa? Coba sebutin. Sekarang sih Mm-mm. Blue Peptides, Wah, Blue Peptide. Pico Laser pastinya. Wow, Pico best ya itu ya. Satu lagi. Apa ya? Satu lagi palingan. Paling works aku gitu ya. paling worst sampai sekarang sih PRP rambut. Wah. PRP Iya dulu rambut. ya. Aku tahu sih ceritanya Bener. itu ya. Nanti kita bahas Nanti di kita bahas segmen ya, nanti berikutnya kita bahas ya. Itu seru banget sih Beauties. Bener, Makanya bener, kalian bener. semua harus stay terus sampai selesai karena Asik ini rambutnya kayak nih cerita kita ya. Rambutnya dulu Kak Bams nggak kayak gini. Aku tahu awal Nanti kita mulanya bahas gimana ya baik-baik. sampai diomelin dokter Gaby. Bener. Nanti kita bahas beauty semuanya ya. Berarti Kak Bams sendiri di sini di Youth Beauty Clinic juga nyaman untuk konsultasi bersama dokter-dokternya juga ya. Oh iya dong pasti ya. Tentu ya. Ah. Kalau kenyamanan itu kan dibuat dari dokternya langsung. Iya, benar. Bagaimana dokter meng-treat si pasien-pasiennya gitu Benar. ya. So far kesini juga nyaman dengan konsultasi bersama dokter ya. Ya. Kalau misalkan aku ngomong nih Kak ya, kalau misalkan Kak Bams nih pernah nggak ada momen ketika dokter pengen doing Kak Bams tapi dokter tuh menyarankan jangan treatment ini deh, diganti treatment yang lain karena itu nggak cocok. Pernah nggak ada kata-kata itu dari dokter? Sering banget. Karena Itu- dokter tahu ya yang cocoknya Itu yang sering mana ya. banget. Yang Boleh pa- diceritain gak salah satu aja? bener. Yang pastinya itu kayak dokter Gaby, dia tahu banget aku kalau aku udah mau hari itu juga aku harus mau. Tapi aku kadang sometimes aku juga sampai argumen juga ya sama dokter Gaby. Jangan Bams, nanti kamu berlebihan gini. Dok, tapi aku pengen dok gini dok. Aku tuh pengen ya dok, muka aku tuh agak lebih begini. Oke, kalau kayak gitu kita ngelakuinnya jangan terlalu too much ya Bam ya. Aku nggak mau nanti kamu jadinya begini. Nah itu the bestnya dokter Gaby sih. Karena dokter Gaby juga tahu nih ya. Iya dia juga Yang tahu mana yang banget works porsi gitu. aku. Gitu. Jadi kalau misalkan kayak kurang works, mendingan lebih yang works aja ada Benar, di treatment benar lain sekali, gitu. benar. Karena aku tahu dokter Gaby juga kayak gitu sih. Iya. Nggak cuma Kak Bams doang. Beliau juga begitu kok ke semuanya. Apalagi kamu yang sama beliau setiap hari gitu ya kan. Beliau juga begitu kok ke semua pasien-pasiennya. Karena Mm-mm. dia tahu nih cantiknya, gantengnya dari dokter Gaby langsung. Benar sekali. Kalau ngomongin treatment tuh nggak bakal ada habisnya ya di Youth Beauty Clinic ya. Kita ngomong-ngomong ke kehidupan sehari-harinya Kak Bams aja ya. Oke, baik. Karena kita ngelihat di sosial media juga Kak Bams ini sering banget melakukan traveling. Ini gimana sih awal mulanya suka sama traveling itu? Apa ya? Aku sih hobi ya traveling ya. Dan juga aku traveling udah kemana-mana aja sih. Barusan ini juga kemarin. Aku juga baru balik. Kayaknya di Jakarta belum sampai seminggu deh. Wow. Jadi terakhir pertama traveling kemarin abis lebaran. Abis lebaran ke Singapura. Dari Singapura aku langsung ke Bangkok. Padet ya. Dari Bangkok 2 minggu, balik ke Singapura kerja 2 minggu, terus dari Singapura balik ke Bali. Ke Bali Wow. tadinya 2 minggu, extend 3 minggu dan lihat sampai gosong dan
kulitku Ten-ten sekarang gitu lebih ya sekarang lebih ya, tan kan, lebih warnanya ya. lebih zaman sekarang orang udah pada mau kulitnya lebih tan gitu Iya, ya kan. Balik ke Jakarta cuman nganterin luggage, laundry, terus terbang lagi ke Koh Samui 4 hari. luar biasa. Dan ini juga baru balik di Jakarta. Dan next trip mungkin Luar biasa, padat mau sekali ke jadwalnya. Makanya kita juga kong kali kong jadwal podcast nih ya agak lama nih sama yang ya satu akhirnya ini ya. pasti my first ever podcast. Wow, first ever loh ya. Kalian cuma bisa tonton podcastnya Kak Bams di Beauty Pot by Youth and Beauty Clinic. Thank you loh, sebuah kehormatan loh kita Sama-sama, kedatangan Kak Bams ya. appreciate ya. Kak, ngomong-ngomong kan waktu itu aku juga sering lihat story-story Kak Bams juga konten-kontennya. Ya, Kak Bams ini waktu itu pernah ngikutin konten yang berapa negara yang dikunjungi. Kalau total udah berapa negara yang Kak lebih Bams dari kunjungi? 20 deh kayaknya ya. 20. Ya, 25-an gitu deh kayak. Nggak banyak sih sebenarnya aku travelingnya juga Emang ya. suka jalan-jalannya ke luar negeri, nggak suka yang lokal-lokal? Ah, suka juga sih lokal sih, tapi kayak ke luar negeri tuh lebih ngebuat pengalaman baru aja sih. Kita lebih pastinya ketemu teman-teman baru, ya ketemu teman-teman di luar negeri, pengalaman baru gitu-gitu deh. Dan aku juga lebih suka nature kan, lebih suka ngelihat pantai kayak gitu-gitu. Sebenarnya pantai di luar negeri juga bagus-bagus juga ya. Paling favorit negara mana? Kalau misalkan kita tanya seperti itu. Kalau mau dibilang paling favorit aku sih sebenarnya, aku lebih senang Netherlands, Amsterdam. Kenapa tuh? Di sana ada apa sih sebenarnya? Lebih ada apa ya? Nggak ada apa-apa sih. Karena nyaman Tapi, aja mungkin tempatnya. lebih apa ya? Lebih terbuka aja, lebih be yourself. Apa juga ya? Dan juga makanannya juga kalau dibilang mau makanan di Amsterdam kan? juga Europe banyak. sama di Indonesia kan Ya karena kan lumayan, di Beda. Amsterdam mostly juga banyak makanan Indonesia sih. Iya. Banyak juga makanan Indonesia. Jadi nggak susah-susah banget sih cari Dan makanan cocok Indonesia. juga makanan di sana ya. Kayak aku ke Amsterdam kayak udah ya, makanya aku bilang Amsterdam negara favorit aku karena aku traveling ke luar negeri kayaknya Amsterdam yang lebih banyak. Dan next trip aku mungkin Agustus aku akan ke Amsterdam. Terbang lagi ke sana. Iya. Wow, udah di plan dari jauh-jauh hari ya. Nah, biasanya kalau misalkan mau jalan-jalan kayak gitu tuh plannya harus berapa lama atau memang dadakan aja Kak Bams? Maksudnya plan. Plan. Oh, aku kalau traveling plan aku tuh harus benar-benar planning Dari banget. jauh-jauh hari Aku berarti? nggak bisa yang traveling tuh on the spot. Kayak misalnya teman aku, ada salah Iya. satu teman aku yang benar-benar kayak dia tuh sering banget on the spot sama aku kayak bilang, Bams, ayo berangkat besok. Oh, aku langsung bilang enggak. No, nggak Aku nggak bisa. bisa nih. Aku bilang at least lu harus ngasih tahu gue tuh kayak 3 hari sebelum keberangkatan. Jadi gue harus bisa prepare karena kalau gue traveling gue harus banyak perentelan, gue tuh banyak banget yang gue bawa. Yes. Peralatan, outfit segala Wah, macam. bukan lagi, kan, benar. ya. Harus fashionable juga sih pastinya. Yes, of course ya. Iya kan, harus fashionable juga gitu. Biar kebutuhan Instagram juga terpenuhi gitu Betul ya. sekali. Upload jadi nggak kucel gitu Iya. ya. Masa jalan-jalan ke luar negeri kucel sih, apalagi wajah ya. Makanya treatment dulu nih sebelum Bener, traveling. Penting nggak sih kalau misalkan treatment dulu sebelum traveling gitu? Oh, penting banget dong. Pastinya kalau mau traveling kan kalian lah coba bayangin, lu traveling kalau misalnya nggak ada yang lu momenin buat foto, buat video, kan jadinya kayak travelingnya tuh kayak boring banget. Kurang nih, ada yang jadi kurang. justru sebelum traveling tuh lu kayak harus perawatan dulu biar kelihatan lu lebih fresh di foto, di video gitu-gitu. Nah, ngomongin self care kan tentu tadi treatment. Nah, kalau misalkan traveling itu salah satu bagian dari self care dari Kak Bams juga gak nge-recharge diri istilahnya. Bener sekali. Apa sih yang Kak Bams dapetin dari traveling itu, Kak? Aku kalau traveling sih ya apa ya, lebih apa ya, lebih peaceful aja sih. Lebih kadang sometimes kita juga, semua orang juga punya masalah, punya problem, tapi kita kan nggak tahu. Jadi mungkin mereka melampiaskan kelelahan
dari kerja banyak pikiran atau dari keluarga dari mana-mana pasti mereka kan juga butuh traveling gitu ya kan. Jadi dengan traveling itu mereka pergi ke suatu daerah yang benar-benar kayak relax, peaceful, nyaman. Itu kan ngebuat otak kita biar lebih refresh dan recharge juga gitu. Kalau traveling hilang tuh pikiran-pikiran itu. Oh traveling hilang, pasti abis traveling juga Balik lagi. duitnya juga gone, hilang juga gitu. Balik lagi tuh masalah Bener. duitnya lagi. Ya, itulah macam kehidupan. Gitu. Itulah Ya, kehidupan. Harus dinikmati. Benar, Ya. harus balance semuanya. Hidup di zaman sekarang tuh yang penting tuh nyaman ya, Baik. betul, harus work balance ya. Jadi kerja juga, terus juga traveling juga ya, sesuai dengan hati kita ya. Betul sekali. Itulah yang dicari Kak Bams, ketenangan dari traveling tadi ya. Ngomong-ngomong tentang self care tadi ya Kak Bams, kan tadi aku udah mention kalau sekarang tuh makin banyak pria-pria juga untuk melakukan treatment self care mereka masing-masing, nggak cuma sekarang perempuan aja. Menurut Kak Bams sendiri arti self care dari Kak Bams itu apa? Arti self care dalam kehidupan aku itu apa ya? Dalam kehidupan aku self care itu penting banget sih ya. Penting banget. Apalagi dengan umur aku yang 40 sekarang. Jadi self care yang aku artikan itu kalian juga harus yang pastinya menjaga lifestyle hidup kalian, harus hidup sehat juga. Terus harus maintain hidup kalian juga. Tidak dari dalam, yang pastinya juga dari luar seperti ya perawatan yang aku lakuin di Youth and Beauty Clinic pastinya. Gitu. Terus juga ya aku hobi nge-gym juga, itu namanya juga, itu yang artinya juga self care juga. Yes. Pastinya ngejaga ngejaga body aku biar tetap lebih sehat, biar tetap lebih kelihatan lebih cool yang pastinya gitu sih. Dilihat orang jadi lebih enak. Benar. Gitu ya. Berarti awal mula kalau misalnya kita bisa tarik gitu ya, kapan Kak Bams sadar mulai treatment nih atau mulai melakukan self care nih? Awal mulanya ada gak turning point lah ya? Oke, kalau untuk berbicara awal mulanya aku self care, aku emang hobi ya self care dari hidupku tuh dari kecil tuh aku memang hobi banget. Tapi kan memulai perawatan yang secanggih sekarang itu nggak sejaman dulu aku Nggak waktu ada nih kecil zaman dulu kan. begini. Zaman dulu waktu aku kecil ya paling kita cuman adanya facial doang. Ya anu jerawat gitu-gitu. Kalau untuk zaman sekarang kan udah ada yang namanya pico laser, terus ada yang namanya blue peptide tadi, Dibantu terus dengan juga, alat. dibantu juga dengan alat-alat yang canggih gitu ya kan. Ada ulterapi juga yang ngebuat kalian tuh jauh lebih muda, jauh lebih fresh, nggak kelihatan kulit wajah kalian tuh lebih kendor gitu, benar. Itu sih. Berarti awal mula dari kecil juga udah suka berarti ya self care ya? Iya sih sebenarnya. Wow, dan menurut Kak Bams itu kenapa sih laki-laki harus perlu juga adanya self care? Menurut aku sih nggak cuma perempuan yang harus self care ya, laki-laki juga butuh self care juga. Tapi depends ya, self care-nya laki-laki sama perempuan itu juga kadang-kadang berbeda. Semua orang juga mempunyai kebutuhan masing-masing. Yes. Kayak aku kan juga kerja di entertainment, kadang suka di depan kamera juga gitu ya kan. Jadi itu self care itu butuh sekali di kehidupan aku gitu. Jadi biar kelihatan lebih fresh. Masa iya lu di depan kamera kelihatan buluk, jelek, nggak fresh gitu ya kan? Tuntutan pekerjaan berarti ya kayak. Tapi depend sih, semua orang juga yang kerja-kerja di kantoran, yang kerja-kerja di pengusaha atau mana-mana, untuk zaman sekarang 2026 loh. Perlu ya. 2026. Itu self care, kalau lu ngerawat diri lu itu kayak ngebuat jadi apa ya? Jadi suatu kebanggaan diri sendiri aja sih. Lu bisa self care diri lu sendiri gitu.
tentu orang lain juga bisa ngelihat ya kayak mana yang enak dilihat, mana yang nggak enak Benar. dilihat gitu ya. Benar Kalau sekali. yang enak dilihat ya tentu self care dia banyak banget ya, mungkin Benar. nge-gym, Benar. mungkin juga treatment, perawatan gitu. Apalagi Benar. zaman sekarang kan nyari-nyari kerja apa segala macem, good looking itu memang udah bener-bener tertera di situ ya. Oh iya benar sekali Iya itu ya, kan? good looking yang paling penting, benar sih ya. Jadi kayak emang rata-rata tuh nggak cuma perempuan aja sekarang, pria-pria juga udah banyak loh di beauty clinic juga yang datang ya. Selain Benar. Kabams juga, wow. Iya. Berarti penting banget ya. Penting banget sih. Setelah Kabams melakukan treatment ataupun self care tadi, apa yang merasa perubahan apa yang ada di diri Kabams? Oh coba lihat dong kayak seperti aku bilang tadi. Kalau yang dulunya nih, foto dulu nih, foto sekarang. Oh iya sih. Kalau Tampilkan. kalau mau di-comparein sama yang dulu sih, wow, semua orang juga bilang kita ya dulu-dulu tuh kayak belum ada Instagram, belum ada apa-apa gitu, masih ada Facebook doang ya. Jadi kayak lu bener gak sih foto-foto lama lu simpannya di Facebook? Zaman aib Bener gitu. ya kan? Jadi kayak zaman-zaman sekolah gua dulu, kayak gua ngeliat foto-foto gua dulu berubah sebelum gitu ya? sebelum gua tahu perawatan beauty perawatan kayak begini-begini tuh, aku kayak ngeliat flashback dengan diri aku dulu tuh, ih kok aku sampai bisa kayak begini banget ya. Sekarang tuh kok sampai begini banget ya. Even pacarku juga sampai kayak bilang, lu sama yang dulu tuh kok beda banget gitu. Lu muka lu diapain katanya? Lu operasi ya? Lu ini. Gue sampai bilang demi Allah, gue di muka gue nggak pernah operasi sama sekali. Iya. Ini masih real banget muka gue gitu ya kan. Cuman ya begitu, emang gue sering perawatan ngejaga self care diri gue tuh bener-bener yang gue jaga banget gitu. Nggak cuman di dalam aja sih, di luar juga lu harus ngejaga skin lu gitu, muka lu jangan sampai jerawatan kayak gitu-gitu. Dan gue juga lebih mentingin sekarang untuk makanan yang sehat gitu. Iya. Tentu Kita nggak tahu kan umur udah transformasinya. 40, zaman zaman sekarang ya kan penyakit gampang banget datangnya gitu-gitu sih. Ya. Tentu zaman dulu sama sekarang transformasinya sangat jauh ya. Oh jauh banget. 1 sampai 100 berapa persen sangat jauhnya? 80 atau 90%. Wow. Gini aja deh, nanti gue kasih foto lama gue Ya. dan foto gue yang sekarang. Boleh kita compare kita gitu comparein, ya. tik, Kita gini, bisa lihat gitu. langsung ya sebelum Bener. dan sesudah ditangani oleh Dr. Gaby di Beauty Betul Clinic. sekali. Wow, terus teman-teman juga rata-rata pada ngomong gitu, Bams kok bisa berubah sih Bams, treatmentnya apa Bams? Oh Gitu. iya. Pada nanya dong ya. Semua Teman-teman lama mungkin ada yang ngechat lagi. Gue tuh kayak semua kadang kalau ketemu teman-teman baru, kalau ketemu Reunian orang gitu ya? baru gitu, Bams lu umur berapa sih? Coba tebak umur gue berapa? Tahun ini gue turning 40. Masa sih Bam? Gue nggak percaya deh. Ngapain gue harus bohongin umur Sama, gue? nggak percaya. Gitu ya kan? Lu apa secretnya gitu? Kasih tahu gue dong secretnya apa gitu ya kan? Ya gue bilang ya gue sering perawatan, self care diri gue, ngejaga diri gue, olahraga yang pastinya gitu, makan makanan sehat. Enggak, lu kayaknya kelihatan kayak masih 30, 32, bohong lu, gue bilang. Gitu doang sih. Wah, berarti teman-teman juga pada notice juga ya perubahan dari Kak Bams sendiri ya. Luar biasa. Kalau teman-temannya Kak Bams enak ya ngechat nanya treatmentnya apa. Kalau teman saya yang ngechat minjem duit biasanya. Beda cerita ya itu ya. Cerita ya. Beda cerita ya. Tanya kayak treatmentnya apa gitu, Bener. kerjanya apa sekarang gitu ya. Jadi beauty semuanya, short of the story. Jadi Kak Bams itu 1 tahun yang lalu melakukan hair transplant Oh, di iya, betul. Turki tepatnya ya. Oh Kak 9 Bams, ya. bulan dong, 9 bulan. 9 bulan yang Ya, lalu. bulan ini 9 Ya. bulan ya. Tiba-tiba datang ke sini ya, langsung ngadu ke dokter Gaby, dok, coba deh lihat nih dok, rambutnya kok jadi gini, tolong dibenerin dok, gitu. Boleh ceritain nggak Kak Bams, waktu itu treatment apa di Turki itu? Oke, jadi sebelum aku ngelakuin hair transplant itu, aku sempat konsultasi sama dokter Gaby. Karena memang hairline aku udah sedikit turun kan. Ya. Jadi aku bilang sama dokter Gaby, aku bilang dok, aku pengen hair transplant nih dok. Gimana kalau menurut dokter ya? Soalnya hairline aku udah turun banget. Aku bilang kayak gitu. Dokter Gaby bilang, lu coba pikir-pikir lagi deh Bams. Nanti
lu nyesel atau gimana-gimana Udah sempet gitu. tuh dokter Gaby ngomong itu ya. Gitu ya kan. Tapi- Akhirnya aku Tapi tetap bersikeras ngelakuin hair transplant ini tadi ya kan. Ah. Jadi aku ngelakuin di salah satu di luar negeri yang pastinya. Dan 2 minggu setelah hair transplant aku balik ke Jakarta. Minggu ketiga aku yang benar-benar kayak shock banget ngelihat rambut aku tuh kayak shock loss. Berarti udah mulai itu di Jakarta, bukan saat di Turki. Enggak, Udah di mulai Jakarta sih. rusaknya? 2 minggu. Kan dia tuh ada 10 hari setelah Yeah. hair transplant kita cuci rambut. Itu masih aman sih. Nah, minggu kedua itu kayak gua ngelihat rambut gua kayak ada yang rontok-rontok, shock loss. Nah, gua kaget kan. Iya, iya, Kayak iya, lu shock dong ngelihat rambut lu kayak Iya. bolong-bolong shock Iya. loss kayak gitu. Akhirnya enggak iya nih, gua langsung telepon dokter Gaby. Rata Dok, ya dulu gue bilang, "Dok, gua mau ke klinik." "Kenapa lagi, Bams?" "Dok, lihat deh rambut gua gini." Akhirnya gua ke klinik dan dokter Gaby ngeliat, "Tuh kan, Bams," katanya. "Apa gua bilang?" Rambut udah bagus-bagus. Saya inget bener tuh tuh, highlight itu. rambut udah Rambut udah bagus, katanya. dimacem-macemin. Mau aja digini-giniin dulu nih ya, emang bener deh katanya gitu. Akhirnya dokter Gaby nyaranin aku, ya udah coba kita kerjain dulu pakai PRP. PRP dulu pelan-pelan. Lu harus rutinin PRP setiap bulannya. Terus setelah PRP juga di apa namanya ya? Di laser ya? Ya, highlight. Dipakein lampu kayak gitu Yes. biar si PRP-nya tadi ini lebih cepat merangsang obatnya gitu ya kan. Akhirnya berjalanlah dengan bulan pertama. Iya. Apa yang dirasakan belum ada? Bulan kedua udah mulai sedikit. Bulan ketiga itu udah kelihatan. Oh, bertahap aja. Jadi enggak langsung instan PRP satu kali langsung instan enggak. Iya, Ada enggak langsung tahapan. instan sih, benar. Iya. Itu bulan ketiga udah kelihatan perubahannya, si baby hairnya udah mulai tumbuh. Mulai tumbuh. Terus bulan keempat setiap bulan aku ngelakuin yang namanya PRP setelah melakukan implan rambut ini tadi. Nah, ini aku saranin buat kalian ya, yang pastinya kalau kalian punya rencana untuk hair transplant atau implan rambut, yang paling pertama pengalaman aku, kalian harus siapin mental kalian. Karena recovery-nya itu tidak segampang itu sih. Kira-kira apa sih yang menyebabkan tadi hair loss ya? Apa sebutannya? Shock loss. Shock loss. Ya. Jadi ya benar sih. Depend semua orang juga ada yang berbeda-beda. Ada yang shock loss, ada yang enggak. Iya. Jadi itu tergantung, mungkin kalau untuk pengalaman aku ya tergantung pengerjaannya sih ya. Pengerjaan seprofesional mana dokter ngerjain si hair transplant ini tadi. Karena hair transplant aku juga termasuk untuk yang pertama kali itu termasuk banyak. Aku 4.500 graft. Wow. Dan itu diambil di bagian donornya itu di bagian belakang. Wow, aku masih kepikir kalau untuk memikirkan aku ulang kembali dari Iya. pertama aku hair transplant itu kayak Sakit gak sih pas diituin treatment? pastinya sakit. Yang kedua tuh lu stres, kayak benar-benar lu stres banget nungguin rambut lu tumbuh. Akhirnya ya terbantu dengan PRP Wow. yang ditanganin dengan dokter-dokter canggih, dokter-dokter profesional di Youth and Beauty Clinic. Akhirnya coba lihat nih rambut aku sekarang. Ini Setelah berapa kali PRP? ya ini bulan ke-9, guys. Wow. Dulunya nggak gini. Kalian bisa lihat Pakai konten-konten topi ya? di Youth Pakai Beauty topi dulu ya? Clinic. Ya, setiap datang pakai topi. Coba kau buka masih di Masih sini. juga Tapi kok bolong-bolong. rata-rata semua ya? Berarti pas waktu hair transplant tuh semuanya sisinya. Ya, di bagian donornya ini kan yang shock Hmm. loss-nya bagian donor ini. Sekarang bisa dilihat sendiri rambut-rambut udah mulai tumbuh. Udah nggak kesini pakai topi, Alhamdulillah. udah nggak lagi ya. Udah nggak lagi pakai Udah topi. nggak lagi kesini pakai topi. Benar. Ya. Padahal dokter Gaby dari awal udah ngomong jangan dimacem-macemin, tapi tetep lah. Ya itulah namanya Bams Hermi tadi. Itulah, kalau Iya nggak kan? ada gebrakannya bukan Bener. Kak Bams namanya ya. Nah ngomong-ngomong yang dirasakan saat ini nih sekarang apa? Feel happy kah? Udah numbuh lagi rambutnya gitu. Oh, yang pastinya Apa aku yang lebih, dirasain? yang pastinya aku lebih percaya diri, lebih pede. Ya, lebih percaya diri, lebih pede, lebih ngerasa
ya lebih ganteng lagi, lebih muda lagi. Asik. Tapi masih nunggu ya, ini baru 9 bulan. At least aku masih nunggu final result-nya itu aku masih nunggu 1 tahun. 1 tahun 9 bulan. Paling berapa bulan lagi ya? 3 bulan lagi ya. 3 kali lah, Agustus 3 atau kayaknya 4. Agustus tahun lalu. Hmm. Ya pas berarti setahun ya. Berarti kuncinya di sini treatment PRP hair itu bukan langsung instan ya, setuju Benar ya? sekali. Tapi bertahap ya. Mendingan bertahap tapi rambut tumbuh daripada nggak sama sekali. Oh betul. Ya, Iya, bener semua ya? nggak instan sih memang Bener. ya. Lu mau cantik yang instan, lu jadinya nanti cantiknya juga nggak natural. Bener ya, itu. Salah satu, coba sebutin deh pengalaman yang emang bener-bener pembelajaran apa dari treatment yang kemarin gagal di Turki itu. Apa yang menjadikan pembelajaran dari Kak Bams? Kalau misalkan jangan coba-coba gitu. Nextnya. Ya seperti aku bilang tadi, kalau kalian, pengalaman aku ya, kalau kalian mau ngelakuin hair transplant, yang paling pertama kalian siapin itu mental. Mental. Yang kedua pastinya harus butuh banyak duit juga kali ya. Karena abis hair transplant lu harus maintain rambut, lu juga harus rajin juga. Emang Jadi kayak bukan cuman aku sampai sekarang ya aku masih ngelakuin PRP rambut, terus aku masih pakai minoxidil, masih pakai finasterin di rambut aku. Kalian juga tahu kan harga finasterin berapa, harga minoxidil berapa yes. gitu. Ya PRP ya di Youth and Beauty Clinic kan juga ada paket-paketnya gitu ya kan. Pastinya Berapa juga kalinya. dengan harga yang terjangkau. Jadi PRP ini juga bukan hanya untuk orang yang setelah melakukan hair transplant. Oh enggak. Jadi Iya. jadi kalian Manfaatnya sebelum mempunyai problem rambut yang sampainya hairline kalian turun, lebih bagus kalian lebih aware sekarang, perawatan sekarang melakukan si PRP ini tadi. Gitu. Di zaman sekarang kan kita nggak tahu ya kan, orang umur 20 tahun juga rambutnya udah mulai menipis, mulai ada kerontokan, keguguran. Nah, jadi itu tadi kalian juga harus ngerawat rambut kalian itu juga tidak hanya untuk dengan sampo yang mahal, conditioner yang mahal. Ya itu tadi dengan PRP, karena si PRP ini kan diambil dari darah kita. Terus Regenerasi lagi. namanya dibuat menjadi serum. Yes. Nah, si serum itu tadi diinjekin ke rambut. Kalau dibilang untuk sakit, dari 1 sampai 9, 5 lah. Nasi. Ya, pasti ada rasa sakitnya, namanya juga disuntik ya. Yes. Di kulit kepala lagi. Iya. Ngomong-ngomong tadi pertanyaan aku belum sempet ke ngomong ya. Pas waktu hair transplant di Turki itu endorse apa bayar sendiri? Lu bener-bener Bayar yang nanyain sendiri. ya. Hah? Nih mau gua jawabnya jujur atau gimana Jujur sih? dong, kan bentar lagi kita masuk segmen jujur tanpa filter. Waduh. Ini bener-bener nih. Ya, collaboration sih aku sama mereka. Oh, untungnya nggak koleksi. terlalu ngenyes banget lah ya. Kalau bayar keselnya double. Kalau bayar gua udah lu balikin. Samperin lagi. Balikin Tapi lagi. so far sih mereka bilang ke aku, kalau kamu mau ngelakuin season kedua, kamu datang aja ke kita lagi, kita bisa bantuin kerjaan. Aku mikirnya aku nggak akan bakal ngelakuin season kedua. Aku mikir ini di hari ini ya, seumur hidupku aku mau sekali ini aja ngelakuin hair transplant, tidak akan bakal ngulangin lagi. Udah ada contohnya lah kemarin ya, pembelajaran yang luar biasa. Wah, udah cukup. Wow. Untungnya sekarang udah rambutnya balik lagi, udah happy lagi di Youth Beauty Clinic. Oh pastinya. Nah, ngomong-ngomong tadi soal ngomong jujur tanpa filter, Bener. sekarang kita masuk ke segmen jujur tanpa filter nih ya. Wah, Di sini udah ada fishbowl berisi pertanyaan-pertanyaan ya. Ambil salah satu ya, tapi jawabnya harus jujur kayak tadi ya. Jangan ada yang ditutup-tutupin ya. Ini abis itu langsung dapat door prize kali ya. Ada, nanti ada motor mobil ya. Ambil di Baik. showroomnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu aja. Mana ini? Ada di bawah. Enggak. Cari-cari lagi. Ada pasti. Wah. Nah, ada ketemu ya. Mau aku bacain sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini pertanyaannya nih, Undian yang nih, bikin undian. deg-degan nih. Undian. Jujur ya, ini bener loh, jujur ya. Bener-bener jujur Tanpa ini. ada filter sama sekali ya, jujur loh. Jangan ada yang ditutup-tutupi.
Wow. Wow. Pertanyaannya sudah siap? Siap. Pertanyaan jujur tanpa filter. Selain orang tua, siapa sosok yang paling berpengaruh untuk hidup atau karirnya Kak Bams? Wow. Kira-kira siapa yang Jujur. support sistemnya ya? Oh, yang pastinya partner Asik. di dalam hidupku sih. Iya. Ya. Ya. Apa ya, jujur banget. Jujur banget ya. Itu support system dalam hidupku selain mamaku sih. Mm-mm. Yang pastinya yang pertama sih mamaku sih. Mm-mm. Ya, mamaku selalu support juga, selalu semangatin aku sampai hari ini juga gitu. Mm-mm. Ya, Berarti doa mama juga menjadi berkat juga untuk Kak Bams juga ya. Pasti. Berkarirnya sampai saat ini melanglang buana kemana-mana. Ya. alhamdulillah. Terus juga tadi ada partner, selain itu Oh, iya. teman-teman juga berpengaruh gak nih untuk Oh, Kak iya. Bams? Ya, teman aku sekarang lebih punya circle lebih kecil ya, punya cuman few bestie. Tapi jadi- emang gitu ya rata-rata ya, semakin berumur kita circle tuh semakin Benar disempitin lagi. sekali. Setuju gak sih sama benar itu? ya. Dan bestie aku juga seumuran aku juga sih. Jadi kayak kita benar-benar berteman udah kayak lebih kurang 15 tahun. Ya, kita lebih sering sharing tentang kehidupan kita. Iya. Kayak begini, lu gimana nih, lu gini nih, lu gini nih gitu. Gimana perawatan lu, gimana di UTN Beauty Clinic di ini. Wah, gini cerita deh gitu. Kalau pertemanan lebih dari 10 tahun tuh terbuka seperti itu Oh, ya. iya dong. Wow, luar biasa. Berarti teman tuh semakin mengerucut ya, Iya, semakin kecil sih. semakin kecil. Emang berarti bener-bener semua orang tuh rata-rata jawabannya gitu loh. 3 kali orang duduk di sini dengan kursi yang sama ngomong tuh kayak gitu. Oh, bener ya? Semakin berumur pertemanan semakin disempitin sama dia. Oh, iya sih, aku tuh. Tapi kenapa sih rata-rata kayak gitu? Umur lu berapa? Ya masih segitulah pokoknya. Tapi bener sih. Iya, iya. Besok kebetulan ulang tahun. Tapi Iya. bener sih, itu kayak bener-bener yang. Dikacangin saya. Besok lu ulang Iya. tahun. Ya udah, gue nyanyiin dulu happy birthday Happy ya. birthday ya, iya, Early iya. birthday dari gue gitu ya kan. Anjir. Ya gue kayak 40 ya. Sebentar lagi nanti gue kayak ngerasa ya bener-bener gue lebih mature sih. Iya ya. Lebih berasa kayak lebih dewasa gitu. Lebih calm gitu. Ya lebih santai. Itu aja sih. Bener-bener ya, berarti pertemanan semakin menua, semakin mengerucut ya. Yang penting-penting aja mungkin bisa dibilang ya. Oke, Kak Bams, thank you so much sudah menjawab bukan beauty tips ya. Ini adalah segmen jujur tanpa filter. Nah, kali ini baru kita masuk ke segmen beauty tips dari Dr. Gaby. Silahkan. Halo, saya Dr. Gaby Shirley. Di Beauty Tips ini saya mau share tips tentang kenapa jerawat sering muncul menjelang haid. Beauties, kalau jerawat sering muncul menjelang haid itu bukan kebetulan. Menjelang menstruasi terjadi perubahan hormon yang bisa memicu peningkatan produksi minyak dan inflamasi pada kulit. Akibatnya, jerawat lebih mudah muncul terutama di area dagu dan rahang. Fun fact-nya, jerawat hormon sering kali muncul di titik yang sama dari bulan ke bulan. Jadi jangan langsung panik saat jerawat muncul menjelang haid. Yang terpenting adalah menjaga skincare, tetap konsisten dan mengontrol faktor pemicunya. Itu dia Beauty Tips kali ini. Sampai jumpa di Beauty Tips berikutnya. Bye! Nah, beauties, itu dia beauty tips dari Dr. Gaby. Thank you Dr. Gaby. Untuk teman-teman semuanya juga yang mau tanya-tanya seputar kulit dan juga kecantikan, boleh drop nih komen-komen di bawah ini ya. Kak Bams, thank you so much loh. Kita udah ada di penghujung acara iya nih dong. Beauty Pot kali ini ya. Ngomong-ngomong tadi aku punya kesimpulannya dulu. Boleh aku bacain dulu? Baik. Jadi beauty semuanya, hari ini tuh kita belajar bahwa yang namanya merawat diri itu bukan soal perempuan dan juga laki-laki ya. Betul. Tapi semua umur juga berhak untuk merawat diri ya. Tapi tentang bagaimana kita caranya untuk menjaga kesehatan juga perlu ya, treatment juga perlu ya, self care perlu dan kualitas hidup kita. Tapi sebelum aku closing, aku mau tanya dulu ke Kak Bams nih ya. Pertanyaannya, kalau ada laki-laki di luar sana yang masih berpikir bahwa self care itu tidak perlu, apa yang Kak Bams akan langsung omongkan ke mereka? Lu nggak keren, lu masih kampungan. Self care itu sekarang 2026 coy. Cuman bukan untuk perempuan. Kita yang laki-laki juga harus butuh self care, harus butuh perawatan juga biar
Yang pastinya pacar kita juga biar lebih deket, biar lebih pede. Itu aja sih. Itu dia dari Kak Bang Sermi. Thank you Kak Bang sudah mampir-mampir di Beauty Pod kali ini. Bye-bye Beauty. Sampai jumpa di episode Bye. berikutnya. Bye. Beauty Pod by Youth and Beauty.